Prabowo atau Ganjar? Prabowo Subianto, kalau dia ambil Mahfud jadi wakil presiden, menang dia. Setuju. Kalau Bapak gimana? Ya Anies ya. Bukan. Kalau tadi Pak Murdiko ya, Prabowo, karena koalisinya kan siapa? Mahfud ini, ya kan, bisa masuk pasangan dengan Prabowo, itu kemungkinan 60-70% bisa menang. Oh, dia sama lah, sama. Sama. Kandidatnya, kalau nanti tiga pasangan, ya, Ganjar masuk Ridwan Kamil itu berpeluang juga. Kan Ganjar sama ini Sandiaga Uno. Jawa Tengah, Jawa Tengah. Belum tahu, Pak. Yakin saya. Belum tahu. Karena Jadi karena partai udah. karena kan Ridwan Kamil kan Indonesia Bersatu. Nah, kan Ridwan Kamil kan udah menolak. Udah menolak jadi wakil presiden. Menolak wakil udah- presiden siapa? Dicalonkan sebagai wakil presiden tuh dia udah menolak. untuk Ganjar. Jadi Ganjar. untuk siapapun. Dan Prabowo, Untuk siapapun. Indonesia Bersatu. Indonesia Bersatu Ganjar. Prabowo. Enggak, Pak. Indonesia Bersatu itu Airlangga Hartarto, Pak. Oh, Iya. Markus Indonesia Bersatu, koalisinya itu, di situ ada dua. Itu ada ketua umum Golkar, itu kan Erlangga Hartarto. Nah, masuk lagi satu, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Nah ini koalisinya kan belum tahu nih. Nah, untuk si Prabowo bisa aja ngambil Pak Mahfud MD, Ganjar, ya kan? Nah, di situ kan ada 5 yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Ada Erick Thohir, ada Mahfud, ada Ridwan Kamil, ada satu lagi satu. Kalau nggak salah Muhammad Iskandar. Dah. Nah, tapi kan ini masih simulasi, Pak. Belum pasti. Yang pasti itu adalah Nasdem, Demokrat, sama PKS sudah usung Anies, dan kemungkinan AHY masuk jadi wapres. Anies. Saya kalau mengenai Anies ini saya kurang yang ambisi kan AHY. Kalau udah keren gitu lah, Tapi AHY juga nggak bisa dijual. Jadi nggak tahu siapa itu nanti yang jadi wakilnya Anies. Hebat, Bu. Thank you. Terus terang saya nggak tahu. Thank you. Tapi kalau saya hanya mencalonkan wakil presiden itu Pak. yang ngambil Mahfud itu bisa kansnya banyak. Oh, gitu. Iya, karena nanti wapres itu bukan seremonial lagi. Wapres itu kerjaannya nanti kalau misalnya Mahfud jadi wapres akan beda dengan yang sekarang. Kalau pasangannya Ganjar siapa kira-kira, Pak? Ganjar ini kan begitu masuknya Sandiaga Uno ya ke koalisi itu ya, itu berpeluang bisa ada 2 itu pasangannya si siapa namanya Ganjar, ya kan? Karena PDIP ini otomatis pecah. bicara politik dulu, Pak, gini. Pecah. Jadi Sandiaga Uno mundur dari Gerindra, ya kan, masuk ke koalisi yang lain. Nah, masuk P3, berarti Indonesia Bersatu. Loh, Indonesia Bersatu koalisinya. Nah, Ganjar tergantung dari PDIP-nya, siapa yang jadi wakil presiden, Pak. Saya belum bisa sebut wakil daripada Ganjar. Karena sudah pecah dengan Prabowo. Ya kan? Berarti 3 pasangan. Bisa 4, kan Erlangga wakil Golkar. Erlangga terus udah ditunjuk ke Golkar sebagai calon presiden. Jadi Erlangga itu kalau menurut saya sih ya pelengkap penderita aja. Hanya ngerame-ngeramein aja. Jadi ini suatu pemilihan umum yang memang terbuka gitu. Demokrasi. Iya, demokrasi. Tapi untuk kans menang nggak ada. Nah, Kalau koalisi perubahan di sana kan ada Anies Baswedan, ada AHY. Jadi artinya ada Partai Nasdem, PKS sama Demokrat. Ini bakal bisa berubah atau tetap atau akan bubar nih, Pak?
Saya rasa untuk koalisi Nasdem, untuk lobby-lobbynya itu saya rasa Anies sudah tetap, ya kan? Dan kemungkinan akan masuk pasangannya di situ yang berpeluang adalah AHY, ya kan? Nah, Siapa AHY? AHY ini AHY itu siapa? anaknya SBY. Oh, ada AHY. Nah, Indonesia Bersatu itu di situ ada Golkar, P3, dan ada satu partai lain yang kemungkinan di situ ada Herlangga Hartarto, ada Ridwan Kamil, ya kan? Nah, kalau menurut saya Pak, ini akan terjadi 3 pasangan Pak. Prabowo, Anies, sama Ganjar. Tergantung dari dia punya koalisi RI2-nya siapa. Ya. Tapi menurut saya tetap Golkar itu sendiri. Ya. Jadi 4 tetap aja itu. Dan Golkar udah nyalonkan Erlangga sebagai calon presiden. Kalau mengenai wakilnya nggak tahu. Tapi kalau mengenai AHY ini kan dia lagi rame di ini dengan dibuka dibeberin sama si siapa itu yang baru keluar dari penjara. Oh, Anas. Itu Anas itu dia kan itu akan dibeberin bagaimana kecurangannya SBY itu. Ya logikanya aja dong, masa jadi ketua umum anak baru masuk bisa jadi ketua umum. Itu yang memang banyak pendiri Demokrat itu nggak setuju, yang tua-tua ini. Jadi memang AHY ini goyang untuk jadi wapres juga goyang. Kalau menurut Bapak tuh dia bakal goyang atau bisa menari dengan baik nih Pak? AHY. Jadi koalisi daripada Nasdem, Demokrat, dan PKS, ya kan, itu adalah salah satu koalisi yang kuat. Lobby pertama dan mencalonkan Anies pertama, deklarasi yang jadi calon presiden adalah koalisi Demokrat. Nah, nggak ada peluang lain selain AHY yang masuk jadi RI 2 di situ. Kalau menurut Bapak gimana Pak? Ya lebih untung untuk si Anies. Pecah jadi 4 lebih untung ke Anies. Setuju nggak bro? Kenapa bisa begitu? Kenapa you ngomong Anies? Mau tadi nggak ada cerita Anies soalnya. Ya, Anies disepelekan. Gue sih terus terang aja nggak mau gue. Nggak, jadi gini. Kamunya, tapi yang lain kan banyak. Bukan. Kalau Bapak pinginnya Indonesia tuh presidennya Ya bagaimana? orang Indonesia dong, asli. Jadi memang betul kata Pak Murdiko. Cuman saya boleh klarifikasi bahwa kalau 3 pasangan ini suara akan pecah. Ya. Anies yang untung. Dari jumlah 280 juta penduduk, dia bisa menguasai 4 daerah Jawa, Jatim, Jabar, Jateng, dan Jogja. Itu kemungkinan akan menang di atas 58% sampai 60%. Nah itu ada di Prabowo dan ada di Ganjar. Berarti kuda hitamnya adalah Anies. Nah Anies ini bukan orang Jawa, mohon maaf. Nah itu perkiraannya, dan bisa terjadi 2 putaran karena 3 partai bos, pecah suara. Jangan salah. Seberapa pun. Nah kalau menurut Bapak gimana nih Pak? Ayo, Pak.